Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani ST Paulus Jakarta bersama saya Aprilia Kristiani Padabain, mahasiswi semester 6. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, memberkati hamba dan juga para pendengar-pendengar-Mu Tuhan, agar mereka boleh dapat mendengarkan firman-Mu dan boleh dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sedang ada dalam suasana memasuki perayaan Natal. Untuk itu tema kita 1 minggu ke depan yaitu kedamaian. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang menginginkan yang namanya permusuhan, peperangan, bahkan sesuatu yang menimbulkan perpecahan. Dalam kehidupan orang percaya, kita dituntut untuk selalu menciptakan damai itu dalam diri kita dan mentransfernya kepada sesama kita. Dengan demikian, tema yang saya bagikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu kedamaian sejati bagi orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kedamaian yang sejati bagi kita ada dua hal, yaitu kebenaran yang pertama, yaitu adanya perdamaian dengan Allah. Kita dapat membuka dalam kitab pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8. Berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah adalah kasih, dengan sendirinya membutuhkan objek, yaitu kita sebagai anak-anaknya. Allah bukanlah Allah yang egois, hanya mau saling mengasihi antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih Allah membutuhkan objek. Maka Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan dirinya, makhluk yang mampu menikmati kasih Allah. Bahkan setelah manusia memberontak pun Allah tetap mengasihinya. Sama seperti ayat firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ungkapan kasih yang luar biasa. Manusia yang berdosa tidak sanggup mencari dan kembali kepada Allah. Hanya karena kasih-Nya, maka Ia telah datang dan mencari manusia agar kembali kepadanya dan berdamai dengannya. Namun apabila kita menolak, maka pengadilan dan murka Allah lah yang menanti kita. Kebenaran yang kedua, damai yang sejati bagi kita adalah perdamaian dengan sesama. Kita dapat membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat mudah ketika kita melakukan pendamaian dengan sesama kita yang baik. Namun apakah kita dapat berdamai dengan orang yang telah menyakiti kita? Jawabannya pasti sangat sulit. Salah satu penghambat dalam pertumbuhan rohani atau iman orang Kristen adalah menendam atau menyimpan kesalahan seseorang dan tidak mau mengampuni dosa atau kesalahan orang tersebut. Biarlah di masa raya Natal ini, semangat pengampunan Allah yang dinyatakan dengan penjelmaannya menjadi manusia untuk menanggung dosa umat manusia, memberi kita inspirasi dan dorongan untuk mengampuni pula orang yang berdosa kepada kita. Karena inilah bentuk kedamaian yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita agar menciptakan damai itu dalam kehidupan kita, yaitu kepada Allah dan kepada sesama kita. Biarlah renungan ini memberkati kita. Amin.